Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersalawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Allahumma ala ali sholli alaihi. sayyidina Muhammad. Dengan siapa dan dari mana? Dari hamba Allah di Kediri. Baik, silakan Anda bisa bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang santri. Saya suka dengan guru saya dan guru saya juga suka dengan saya. Namun guru saya ini statusnya sudah berkeluarga, Buya, dan saya mau menikah. Nah, hubungan ini tidak kami lanjutkan karena saya, Buya, takut sekali kepada Allah dan saya takut kepada Nabi Muhammad kalau hubungan ini diteruskan. Bagaimana ya, Buya, cara saya untuk bisa menata hati kembali ketika saya setoran kepada guru saya, karena saya masih, walaupun hubungan ini sudah saya akhiri, saya masih ada rasa suka dan lebih cenderung kepada guru saya ketimbang kepada calon saya, Buya. Mohon arahan dari Buya. Baik, Masya Allah. Tentunya yang dimaksud suka tadi semoga adalah hanya sebatas hanya ada ketertarikan. Tapi kalau sampai derajat sudah sampai berkomunikasi aktif pakai cinta-cintaan, sepertinya kok tidak layak sebagai seorang ustadz dengan muridnya semacam itu. Adabnya di mana? Kalau ustadz kan ya masalah halal, oke, nikah. Barangkali ustadz yang menikah lagi dengan Anda, ini babnya beda. Tapi kalau sudah dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat, yaitu ya harus segera tobat. Misalnya mohon maaf ya, karena mungkin ya, namanya manusia mulai senang, tapi membiarkan hawa nafsunya diumbar, maka harus segera berhenti dari itu semuanya. Jadi kalau urusan laki dengan perempuan itu batasnya hanya satu, halal atau tidak, itu saja. Selagi tidak halal, Anda tidak usah mencoba melirik, melihat, komunikasi dan sebagainya. Sudah selesai. Nggak usah mencoba-coba, mohon maaf dan sebagainya. Ini apalagi antara guru dengan murid, karena murid itu adalah punya posisi adalah di bawah dengan bermacam-macam, ada ketawaduan, kepasrahan dan sebagainya, sangat mudah nanti dibohongi. Nah, dibohongi dan atau tertipu kalaupun tidak dibohongi. Karena gurunya juga manusia punya syahwat. Yang jelas begini, wahai yang solehah, Anda baik sekali. Anda baik sekali insya Allah, berani bertanya untuk yang lainnya. Kalau memang dengan cara yang haram, jangan dianggap. Artinya dia bukan guru yang baik buat Anda kalau sudah mulai mencoba yang haram. Nah, tapi kalau hanya sifatnya mungkin mengungkapkan kepada Anda, gimana kalau kamu aku nikahi dan sebagainya, buah daripada ungkapan ini mungkin ada ketertarikan. Nah, tinggal Anda bahas. Diri Anda tuh siap atau tidak dan dia seperti apa. Tujuan pernikahannya ke apa. Paling tidak ada gambaran-gambaran. Nah, kalau ternyata sudah tidak mungkin, maka Anda berpikir cerdas. Lah kalau suatu tidak mungkin atau susah, ngapain harus saya pikirin? Bukankah laki-laki banyak? Biasanya susahnya menghilangkan seperti itu ya karena ada sedikit ketertipuan kita. Mungkin kita silau dengan kebiarnya. Mungkin dia adalah orang terpandang, sehingga diam-diam kita melirik sisi kebiarnya itu sehingga kita susah untuk meninggalkannya. Atau memang sudah ada cinta yang dalam di dalam hati Anda karena Anda sering bertemu, biarpun cinta kan bisa saja tumbuh tanpa komunikasi. Maka Anda kembali kepada Allah bahwa itu adalah haram. Maka biarpun ada cinta tapi haram ada. Dan mungkin sudah waktunya Anda untuk membatasi, nggak usah pakai setoran lagi dengan dia, setoran pada suami. Harus membatasi hal-hal yang menjadikan kita tidak baik. Apalagi nanti saat Anda menikah dengan suami Anda, sudah. Jangan berhayal tentang keindahan dengan siapapun. Karena yang paling indah adalah suami Anda. Yang bisa menjadikan Anda mudah melupakan tentu keimanan, rasa takut kepada Allah. Orang hebat itu biarpun katanya indah seperti apa, kalau haram ya sudah. Begitu mudahnya untuk meninggalkannya. Karena orang takwa haram sudah selesai. Bahkan ada seorang suami dan istri yang dia tidak punya masalah sama sekali. Bahkan dengan penuh keindahan. Karena satu hal rupanya permintaan dari orang tuanya yang sehingga menjadi sebab tidak nyaman harus berpisah. Ternyata berpisah dengan cinta. Berpisah dengan cinta. Masih saling mencintai.
tapi dia takut kepada Allah. Tidak pernah ada komunikasi yang mengarah kepada yang demikian itu. Kalau berbicara tentang sesuatu, ya biasa. Ada berbicara tentang wajar, tapi karena dia ngerti rambu-rambu, tidak akan membawa kepada hal-hal yang mengarah kepada kenangan-kenangan. Karena dia tahu Allah. Dan kebetulan sudah menikah juga. Yang lakinya juga sudah menikah, perempuan sudah menikah. Hubungan baik tetap berjalin, tapi dia takut kepada Allah. Bahkan tidak pernah mencoba mengingat kenangan-kenangan apapun. Karena dia takut kepada Allah. Nah, orang dengan modal takut kepada Allah inilah benteng. Tapi kalau sudah tidak takut kepada Allah, biarpun kayak apa, biarpun katanya sangat setia, begitu sebaliknya. Sebaliknya. Kalau sudah nggak takut kepada Allah, biarpun punya suami yang sangat dia cintai, mencukupinya barangkali. Tapi lihat, dia bisa melakukan kehinaan dengan orang lain. Karena dia memang wanita hina dan rendah. Aneh sekali. Begitu, makanya kuncinya kan keimanan tadi. Biarpun katanya sangat mencintai, yang satu lagi sangat mencintai. Bahkan sepanjang pernikahannya tidak ada luka sama sekali. Tapi harus berpisah. Tapi berpisah dengan cinta. Itulah yang dikatakan berpisah karena Allah, bertemu karena Allah. Berpisahnya karena Allah. Tapi tidak akan mengarah ke sana. Yang halal itulah milikku. Tapi sebaliknya hati-hati. Kalau rasa takut kepada Allah sudah tidak ada, na'udzubillah. Busuk sekali seorang laki-laki atau perempuan. Dia punya yang halal kadang. Bayangkan, punya halal di rumahnya. Makanya kami ingatkan halal haram itu penting. Punya halal di rumahnya. Dan dia mengaku mencintainya. Bahkan dia mengaku bahasanya sangat-sangat luar biasa. Cuman dia dengan orang yang baru, yang mungkin bukan baru atau mungkin tidak tahu menguntungkan dari sisi akhirat juga. Enggak, tidak ada sama sekali. Dia ke bawah melakukan kehinaan. Dan ini ada model manusia rendah, manusia hina semacam ini. Dan semoga Anda mulia semuanya. Dan ciri-cirinya manusia itu memang kalau melakukan kejahatan adalah tidak mudah untuk insyaf. Dan itu paling bahayanya orang. Bahayanya manusia. Maka Anda yang bertanya, Anda solehah, Buya yakin bahasanya Anda ini orang yang takut kepada Allah. Fokus kepada calon suamimu, selesai. Fokusnya maksudnya ke arah sana, nggak usah komunikasi juga. Nanti baru kamu akan hilang betul insya Allah. Kalau kamu sudah ngerti bahasanya halal ada yang terindah. Setelah akan nikah, kamu pasti akan bisa melupakan. Mungkin ada sisa-sisa, karena mungkin cukup lama Anda memendam cinta itu, mungkin masih ada. Tapi ketahuilah, selagi haram, jangan dicoba-coba. Bahkan kalau nanti sowan guru, ya biasa saja. Sowan guru suatu ketika namanya guru tetap guru. Sowan sudah tetap sowan seperti biasa. Jangan sampai ada sesuatu. Maka fokuslah nanti seratu pada suamimu. Tolong ya. Dan yang semakin fokus kepada suami, kemudian mencoba menguatkan keimanan tadi, maka akan indah. Kayak begitu kan gampang. Nggak ada istilahnya ujung tawang, aku nggak sudah dipisahkan, aku akan kejar sampai kemanapun. Nggak ada itu semuanya. Ridho Allah kok. Mudah sekali ridho Allah. Begitu aja, semoga Allah memberikan kepada solehah tadi yang bertanya tadi, ketentraman. Nanti setelah menikah, sekarang jangan mencintai suami dulu. Karena cinta itu setelah menikah ya. Suamimu ya orang yang layak nikah. Dan mungkin mohon maaf, secara zahir, dia mungkin tidak sealim ustadzmu dulu ya. Hati-hati, jangan suka banding-bandingkan. Awas hati-hati. Sebab bandingkan sesuatu yang belum jelas. Alim belum tentu mengamalkan ilmu. Alim belum tentu menjadi sebab kebahagiaan untukmu. Yang menjadi kebahagiaan untukmu adalah yang halal untukmu. Ya, ini belum tentu. Jadi jangan berhayal, oh seandainya aku dinikahi oleh ustadz itu kan, wah alim, anakku nanti kan keturunan alim. Oh enggak, banyak anaknya ustadz tidak baik juga ada kok. Ada salah mendidik. Anaknya orang awam bisa jadi alim. Nah, termasuk Anda nanti. Dengan pasangan Anda, ridho keluarga, juga dengan cara yang baik, dimulai dengan Allah, bukan dengan ketertarikan terlebih dahulu, insya Allah lebih indah ya. Seperti itu insya Allah. Semoga Allah menjaga Anda. Hati-hati, baik dengan guru tetap akan, tapi urusan-urusan hati harus ada tepis. Sebab itu adalah hal yang haram. Kalau tidak ada pernikahan maka cerdaslah. Jangan mikirkan sesuatu yang haram atau yang tidak mungkin. Kalau haram kan tidak mungkin untuk dinikmati. Maka jangan berpikir ke sana agar hati Anda tentram. Itu saja, Allah a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.